sedikit. Happy Sunday Church. Selamat hari Minggu buat jemaat semua yang ada di Balai Sarbini maupun Anda yang menyaksikan secara online. Dan minggu ini saya senang sekali untuk bisa ada kembali bersama-sama dengan Anda. Berapa dari Anda sepanjang bulan September ini sudah benar-benar mengalami apa yang namanya at peace, dalam damai sejahtera? Can I see your hands? Kira-kira banyak kan setengah tiang, ada yang 100%, ada yang 75%, ada yang 50%, ada yang kayaknya berat nih, makin dengar firman Tuhan, kayaknya semakin banyak tantangan. Tapi nggak usah khawatir Bapak Ibu Saudara, karena seringkali apa yang Roh Kudus mau bawa kita bersama, disitulah sebenarnya Tuhan sudah menyiapkan sebelumnya. Ketika kita menghadapi tantangan demi tantangan, disitulah seringkali Roh Kudus berbicara di dalam kehidupan kita. Jadi pada waktu tema bulanannya bicara mengenai at peace, saya sebenarnya dalam hati, aduh gimana ya. Tapi ketika mendengar firman Tuhan demi firman Tuhan, saya diberkati sepanjang bulan ini ketika kita mulai berbicara mengenai Sabat. Pentingnya memulai dari satu posisi di mana kita boleh diingatkan dan kemudian percaya bahwa Tuhan itu memang menyertai kita. Dan Pastor Andi udah share tentang itu. Kemudian Pastor Herman bicara mengenai take heart. Bagaimana firman-Nya bisa menjadikan Anda pemenang. Ada satu hubungan yang luar biasa Bapa dan anak, dan itu membawa kita kepada suatu personal relationship, hubungan pribadi dengan Tuhan kita. Dan minggu lalu saya ada di sini juga diberkati oleh Pastor Jimmy yang berbicara mengenai Prince of Peace. Bagaimana sebenarnya di tengah kegalauan tadi, kebimbangan, kerusakan, sakit dan sebagainya, bahwa Tuhan Yesus dia datang, namanya Yesus, Yehosua, artinya Tuhan yang menyelamatkan, dan dia memulihkan semuanya menjadi utuh kembali. A life of abundance, kehidupan yang berkelimpahan, life of strength, kehidupan yang diberi kekuatan, bahkan di tengah-tengah tantangan, di tengah-tengah badai, seperti waktu minggu lalu kita bisa menyanyikan It is well with my soul. Dan hari ini saya akan berbicara mengenai peacemaker. Dan ini sebenarnya adalah suatu proses, suatu hasil dari apa yang kita lewati. Tadi saya sangat terharu ketika Creighton memberi dirinya dibaptis. Dan somehow tadi pagi ketemu orang tuanya, Winston, Cynthia, it just flashback 14 years ago ketika Creighton masih dalam kandungan. Ketika Creighton baru lahir dan dia masuk NICU ya, gak bisa ketemu. Doa dari luar, dia ada di tabung. Keadaannya sangat kritis. Tapi 14 tahun penuh perjuangan. Saya berdoa Winston, Cynthia khususnya, your family with Creighton will be at peace dan dapat menjadi berkat. Karena ada buah dari suatu kehidupan yang damai. Amin, beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Pada waktu Yesus berbicara mengenai ucapan berbahagia, the blessed, berbahagialah, berbahagialah. Dan kemudian di ayat yang ke-9 dari Matius 5, Yesus mengatakan berbahagialah orang yang membawa damai, the peacemaker. Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Peacemaker, pembawa damai ini dalam bahasa aslinya erenopoios, yang artinya secara berani menyatakan Tuhan dan kebenarannya, sehingga membuat kehidupan orang lain itu menjadi utuh, mendapatkan shalom juga. Ingat ya suatu peristiwa waktu Yesus disalibkan, kemudian Yesus bangkit, murid-muridnya ketakutan. Ini saudara baca di Yohanes 20, bahkan katakan pintu-pintu waktu mereka berkumpul itu dikunci karena mereka ketakutan. Tapi Yesus datang dan kata pertama yang dia ucapkan adalah shalom. Adalah damai sejahtera bagi kamu. Dan yang terjadi murid-muridnya masih ketakutan. Sampai Yesus harus kedua kali mengatakan
Shalom harus diulang. Yohanes menuliskan sekali lagi, shalom, shalom. Jadi kehidupan at peace hanya bisa didapat memang dengan kehadiran Tuhan di tengah kita. Dan untuk menjadi peacemaker, Anda harus memiliki kedamaian itu. Jesus inside you. Sang damai, Prince of Peace. Kalau kita memiliki itu, kita bisa menyatakan Yesus sebagai Tuhan. Kita bisa menyatakan kebenarannya melalui setiap hubungan yang kita miliki. Ketika kita hadapi tantangannya, ketika orang berbuat jahat kepada kita misalnya. Ketika orang melakukan yang tidak benar dalam kehidupan kita, apakah kita akan marah, apakah kita akan menendam? Selain membaca gospel yang kita lagi baca bersama-sama, Injil, saya baca Amsal juga setiap hari satu biasanya. Jadi vitamin lah, selain vitamin C ada vitamin A, Amsal. Amsal 24 ayat 29, dibilangin lagi, jangan balas orang menurut perbuatannya. Diingetin terus saudara. Oleh sebab itu pagi hari ini, saya mau ajak kita semua untuk bersiap-siap. Karena kehidupan pembawa damai itu gak gampang. Sebagai pembawa damai itu, kita harus menyatakannya di dalam relationship kita. Being peacemaker is more than maintaining good relationship. Yang menjadi pembawa damai lebih dari sekedar jaga hubungannya baik. Tapi harus menyertakan dan mengikut sertakan Yesus dalam setiap hubungan kita. Nah, bagaimana? Saya ajak kita sama-sama baca Matius 5 ayat 21 sampai dengan 25. Dikatakan demikian, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tapi kemudian Yesus mengatakan sesuatu yang membuat pada waktu itu orang-orang Yahudi yang mengikuti hukum Taurat, mengikuti suatu ritual, kemudian dibawa kepada satu hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sesama yang boleh dibilang nggak masuk akal. Karena ayat 22 berkata, tapi aku berkata kepadamu setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Nah loh, siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama, dan siapa yang berkata jahil atau fool, bego gitu, harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu, pergi berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembali membawa persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Dalam khotbah di bukit, kalau lengkap Matius 5 sampai Matius 7, Yesus sedang membawa pada waktu itu murid-muridnya dan juga orang banyak yang mendengarkan kepada satu pola pikir yang baru. Bukan sekedar ritual atau kebiasaan, tapi kepada suatu relationship, kepada satu hubungan. Hubungan yang membawa keselamatan. Bukan hanya buat diri saudara, tapi juga kepada orang-orang yang saudara temui. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Nah itu di IFGF kita selalu mengatakan connect with God and then make disciples. Ada sesuatu yang terjadi ketika kita mendapatkan damai itu dan kemudian kita menjadi pembawa damai di dalam setiap area kehidupan kita. Pembawa damai adalah identitas kita sebagai anak-anak Allah. Your identity. Kalau kita lihat KTP gitu kan, seringkali ini kartu tanda identitas kita. Dan kemudian tulis nama dan sebagainya, tanggal lahir, lalu ada pekerjaan dan semua. It's our identity. Nah di dalam Kristus kita bersyukur bahwa kita bisa memanggil dia Bapa. Dan tadi di khotbah di bukit Yesus bilang ini, kalau kamu pembawa damai, kamu ini disebut anak-anak Allah.
Oleh sebab itu, pagi hari ini ada dua hal yang saya mau bagikan kepada kita semua dan kita bisa pelajari sebagai seorang pembawa damai. Yang pertama adalah shalom heart atau hati yang penuh kedamaian. Sebenarnya ini menyimpulkan saja dari minggu ke-1, ke-2, ke-3. Di ayat 21 tadi kita baca, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang. Saya juga bilang, kamu udah mendengar ya 3 minggu. Firman itu udah masuk belum? Karena ini akan ada next step-nya. Dan Yesus berkata pada waktu itu, kamu udah mendengar apa yang dikatakan pada nenek moyang, semua hukum Taurat, jangan membunuh, khususnya siapa yang membunuh harus dihukum. Lalu dia berkata sesuatu yang tadi blow their mind. Setiap orang yang marah, memang kalau bahasa Indonesianya tuh kurang sedikit ya, mestinya angry without reason, marah tanpa sebab, marah tanpa alasan. Kalau ada sesuatu yang gak beres ya marah, oke. Tapi ini kalau marah tanpa alasan terhadap saudaranya, itu udah termasuk harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, bahasa Indonesia cuma kafir aja kita udah sebel ya denger. Kadang-kadang kan udah denger kafir lu gitu. Tapi ini kalau lihat berarti ini raka, itu bentuk penghinaan. Bentuk bahkan ejekan, hinaan yang paling hina. Yang terjadi pada saat zaman Yesus. Karena harus dihadapkan ke mahkamah agama dan siapa berkata jahil. Karena bahasa Indonesia kadang-kadang masih baik lah ya gitu ya. Terjemah ini masih halus. Tapi kalau saya mengatakan sesuatu yang mungkin saya sebut di mimbar ini, mungkin langsung pat gitu, disensor saudara. Daripada nanti nggak naik di YouTube tiba-tiba, karena harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Oleh sebab itu, shalom heart itu penting untuk kita bangun hubungan kita dengan sesama. Apa yang penting bagi Yesus, yaitu people, Anda semua, harus menjadi penting bagi kita. Dan kehidupan kita, pikiran kita harus diisi oleh firman-Nya, oleh hal-hal yang benar, oleh iman kita hanya kepada Yesus. Hubungan seharusnya menjadi tempat di mana kasih Tuhan itu dapat dinyatakan, dapat ada, dan dapat bertumbuh. Bukan sebaliknya. Kalau kita melihat, let's just look at ourselves. Kehidupan kita, when we talk about at peace, waktu kita bicara mengenai at peace, bagaimana hubungan kita mungkin dengan orang tua, hubungan kita dengan pasangan, hubungan orang tua dan anak, hubungan dengan teman-teman kita di kantor, dengan bos kita di kantor. Hubungan seharusnya menjadi tempat di mana kasih Tuhan ada, kasih Tuhan itu bertumbuh, dan bukan sebaliknya. Nah di ayat 21 dan 22 yang kita baca barusan, shalom heart itu aplikasinya apa sih? Paling nggak ada dua hal yang kita harus pay attention, kita harus hati-hati. Yang pertama adalah amarah, betul? Ya, jangan marah tadi tanpa alasan. Yang kedua adalah perkataan kasar. Ya kan tadi ngomong raka, ya ngomong full dan sebagainya. Dua hal ini kita harus hati-hati. Seringkali saya perhatikan, ini buat saya juga. Kadang-kadang kita bisa stres ya, kesel. Bisa sama keadaan, bisa sama bos di kantor, bisa sama macetnya lalu lintas, lalu kita pulang ke rumah. Tiba-tiba yang di rumah baik-baik saja gitu, hi dad gitu dan sebagainya, senyum. Kita masih kesel, kita nggak bisa ngilangin kesel kita. Lalu mereka jadi tempat melampiaskan amarah, kekesalan kita. Nggak usah angkat tangan. Saya ngelihat hati Anda sudah duk. Yang ketawa artinya setuju. Seringkali itu terjadi, buat saya juga. Oleh sebab itu, firman Tuhan ini membantu mengingatkan kita. Seringkali saya harus pulang sebelum masuk, saya harus bilang, Tuhan, Roh Kudus tolong. Ya, shalom memenuhi hati saya.
Supaya jangan sampai itu dibawa ke dalam keadaan yang sebenarnya nggak harus terima marahnya saudara, amarahnya saudara. Ngomong amarah ini juga berbicara mengenai gampang marah. Saya ini termasuk guilty gitu ya. Kalau orang Indo suka ngomongnya apa? Sumbunya pendek gitu. Kayaknya gampang emosi. Beda sama istri saya, dia karena namanya Grace kali ya. Panjang sabar. Saya harus belajar untuk menguasai diri saya. Apalagi kalau nyetir. Saya bersyukur sekali lagi untuk driver yang membantu saya untuk tidak jatuh dalam dosa banyak. Dia jauh lebih sabar dari saya. Tapi saya kalau nyetir itu nggak sabaran gitu ya. Apalagi kalau ada yang nyerobot, apalagi kalau ada orang juga yang ngelaksonin saya dan sebagainya. Kami baru kembali dari liburan dan saya banyak nyetir selain Nathan anak saya. Dan waktu itu waktu saya lagi nyetir, singkat cerita lah ya, nggak usah detail, tapi ada yang bikin saya kesel. Motor bikin saya kesel gitu ya. Lalu saya sengaja tempelin motor kayak seakan-akan mau nabrak gitu ya. Saya gas gitu ya. Aduh, pastor gitu ya. Tapi ini luar biasanya ya saudara ya. Mungkin dia belajar dari mamanya. Nathan yang di sebelah saya bisa bilang, Dad, sabar. Waduh, Nathan tuh biasanya ada gak di sini dia? Oh ada tuh dia itu. Ini real story, nanti bisa tanya detailnya sama dia deh. Tapi jangan diceritain Nathan. Nah. Ini versi singkatnya, versi yang udah disensor gitu ya. Dan benar saudara, perkataan itu langsung mengingatkan saya untuk sabar. Saya teringat tiba-tiba memang kenapa sih saya jadi gak sabar gitu. Ternyata saya belajar dari bapak saya. Gitu ya. Mohon maaf papi udah di surga. Tapi kami ingat waktu masih kecil, papa saya juga gitu keadaannya. Kalau disobot, dia. Dan bedanya dengan saya dengan Nathan. Kalau saya bilang, Pi, kejar Pi. Pepet lagi Pi. Gitu. My brother juga sama nih, dia kalau nonton di Zoom gitu ya. Sama kejar, pepet lagi gitu. Waduh, sumbu pendek. Yang ketawa biasanya agak-agak begitu gitu ya. Kalau Anda sabar, puji Tuhan kayak istri saya. Jadi ini amarah nih saudara. How can you be a peacemaker kalau sumbunya pendek gitu? Gimana bisa jadi peacemaker kalau sering melampiaskan amarah kepada orang yang seharusnya nggak terima marahnya dari saudara? Jadi hati-hati ya dengan amarah itu, amarah. Jadi kalau udah gampang itu gampang turun ke anak. Untung anak saya banyak belajar yang baik-baik dari mamanya. Tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Yang kedua berbicara mengenai perkataan kasar. Shalom heart. Karena dari dalam hati kan muncul. Maka itu firman Amsal 4:23 ya. Jagalah hatimu dengan segenap kewaspadaan. Karena dari situlah muncul segala isu tentang kehidupan, tentang relationship. Word skills. Jadi kata-kata itu bisa kasih kehidupan, bisa membunuh juga. Maka itu Yesus bilang hati-hati tuh kalau ngomong raka, ngomong jahil tadi. Hati-hati. Karena bahkan Rasul Petrus di 1 Petrus 3 ayat 10 bilang begini. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Benar, jaga benar. Saya sih melihat diri saya jauh lebih baik dibanding 30 tahun yang lalu. Atau, saya umur berapa sekarang ya? Ya, 35 tahun yang lalu. Sebelum menikah lah begitu. Pada waktu itu saya nggak bisa jaga perkataan saya. Mungkin nggak terlalu kata-kata kasar tadi ya. Tapi yang tajam, yang menusuk. Itulah kadang-kadang ya. Di sini yang single-single kalau lihat ada cowok-cowok yang menyebalkan gitu ya. Ya doain aja lah ya supaya ada perubahan. Waktu itu ini udah kesaksian, udah kami tulis, ada di buku ya. Jadi nggak usah minta izin istri karena udah tulis. Waktu itu istri saya bilang dalam hatinya, atau kamu ngomong ke yang lain. Ngomong lagi ke yang lain.
ini gue nggak bisa pikir sih, siapa nih yang bisa jadi istrinya Daniel gitu. Karena perkataan saya kasar sekali. Kasar. Saya masih ingat waktu saya mimpin tim musik pun, waduh kalau ada yang datang telat, waduh perkataan saya kasar. Saya harus sudah bertobat, saya sudah bertobat berkali-kali. Tapi yang menolong saya untuk menahan itu, saya mungkin ada waktu 1 tahun ya saudara. Saya berdoa, ini untuk resep nih, untuk yang suka berkata kasar. Saya doa seperti Mazmur Daud di Mazmur 141 ayat 3. Tiap hari nih saudara, ini doa saya setahun waktu itu. Doanya begini, awasilah mulutku ya Tuhan, berjagalah pada pintu bibirku. Jadi yang terjadi selama 1 tahun saudara, kata-kata itu masih muncul di pikiran saya. Karena dari dalam hati saya masih muncul, di pikiran saya masih muncul, sampai di pintu bibir saya. Itulah kuasa Tuhan. Tahan saudara, tahan. Saya udah gak doain lagi tiap hari. Tapi time to time bisa muncul saudara. Dan saya minta pertolongan Tuhan. Pertolongan Tuhan. Tadi malam saya baru ngomong sama istri saya juga gitu ya. Ya saya harus nggak semua yang ada di pikiran juga sebenarnya harus kita ucapkan. Karena yang keluar tuh harusnya apa sih? Orang perlu nggak? Ini ada acrostic yang nggak ada di sini lah. Ini tiba-tiba muncul. Apakah orang itu perlu dengar gitu ya? Necessary? Is it necessary? Perlu nggak sih dia dengar itu? Perlu yang kedua huruf E itu, is it encouraging? Nguatin gak sih? Lalu is it edifying, membangun gak sih? Bukan artinya semua cuma yang baik-baik, kita kayak menjilat. Enggak, kadang-kadang ya perlu kasih tahu kebenaran juga. Tapi untuk mengasih tahu kebenaran, kritik. Saya mencoba untuk PCP, praise, kritik, praise gitu. Kasih tahu yang bagus dulu, baru ada kritik, tutup dengan yang bagus. Nah begitu, betul ya, kita lagi latihan juga. Jadi edifying gak, bangun gak? Terus yang D nih, ini yang penting. Is it dignifying? Kadang-kadang kita bisa ngomong sesuatu, terus kita belittling, apa tuh ya, merendahkan orang. Gak dignify. Padahal dia ciptaan Tuhan loh. Kalau kita gak menghargai anak buah kita gak menghargai istri kita gak menghargai anak-anak kita gak menghargai orang tua kita gak menghargai pemimpin kita, bos kita, it's not dignifying. Hati-hati. Saya dapat suatu advice, nasihat yang sangat bijaksana. Berapa dari Anda di sini seorang suami? Can I see your hands? Suami semua? Angkat tangan, ini perhatikan ya. Suami-suami ataupun pria-pria nanti calon suami. Perhatikan ini. Suatu hari, seorang pria bijaksana hendak mengatakan sesuatu kepada istrinya. Tapi enggak jadi. Karena dia seorang pria bijaksana. Nggak nangkep ya? Karena kadang-kadang waktu dia pikir-pikir nggak perlu gue omongin itu. Nggak perlu semuanya diomongin. Kadang-kadang disimpan dalam hati aja, So pagi hari ini ayo belajar ya yang namanya bagaimana dengan kehidupan kita, amarah dan perkataan kasar. Supaya shalom itu dari dalam hati kita mengalir. Yang kedua, ada lagi jenis shalom yang harus terjadi saudara. Shalom now. Di ayat 23 sampai 25 dikatakan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah, dan engkau teringat akan sesuatu di dalam hati saudaramu terhadap engkau, disuruh tinggalkan persembahanmu itu di depan mezbah, dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Jadi pada waktu itu memang orang datang menyembah Tuhan, bawa persembahan, bawa korban. Dan dengan korban itu ya mereka berharap supaya apa? Diampuni dosa kesalahannya, diterima oleh Tuhan. Namun firman Tuhan, Yesus sendiri mengatakan di ayat 25, segeralah berdamai dengan lawanmu. Suruh berdamai. Ya, lagi masih jalan pun kalau teringat segera berdamai. Supaya nanti jangan diserahkan
kepada hakim dan dilemparkan ke dalam penjara. Jadi kalau ada hal yang gak enak dalam relationship, jangan ditunda-tunda, jangan didiemin. Jangan tunda yang namanya pendamaian karena dampaknya gak positif. Bisa buat kesehatan tubuh, kesehatan mental, kesehatan jiwa, maupun jalan-jalan kita ke depan. Saya katakan kalau ada orang yang salah sama kita, belajar mengampuni, maafkan. Tapi kalau kita salah juga, kita harus bisa bilang, I'm sorry, you're right. Ini berlaku nih saudara, di keluarga, di pekerjaan dan sebagainya. Waktu case itu tadi Nathan, saya bilang I'm proud of you Nathan, I'm sorry. Aku masih bisa belajar mungkin lebih sabar seperti kamu. Ya kalau salah minta maaf, minta maaf. Nah saudara berbicara mengenai pengampunan ini both ways ya. Karena kalau kita nggak gampang minta maaf pun gitu ya ada sesuatu yang sebenarnya ganjel. Ada sesuatu yang nggak baik. Apalagi kalau orang salah tuh kita nggak bisa ngampunin, itu lama-lama jadi pahit. Ada satu quote, menyimpan kemarahan bukan membuatmu kuat, tapi membuatmu pahit. Mengampuni tapi bukan membuatmu lemah, tapi membebaskan kamu. Dan saya selalu belajar ya, aduh ini nggak gampang loh saudara. Tapi ketika ada masalah-masalah kalau saya harus mengampuni, I look at the cross. Perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu dahsyat. Di dalam Lukas 23 ayat 34, waktu Yesus di kayu salib, dia berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Gimana saudara? Dia gak salah, dia Tuhan. Dia maha kudus, maha suci, disalibkan. Kalau kita diperlakukan yang gak baik, biasanya sih saudara, kadang-kadang kita juga punya andil salahnya. Mungkin kita berasa gak salah gitu ya. Tapi mungkin lawan kita bisa merasa, kamu salahnya banyak. Oleh sebab itu yang namanya mengampuni, itu keputusan saudara. Forgiveness is a decision, it's not a condition. Bukan, kondisi nih nunggu dia sih begini, lihat keadaannya baru kita ngampuni. Enggak saudara, ampuni itu harus jangan ditunda-tunda. Ditunda tuh nyimpen racun saudara. Ya ada yang mengatakan kalau kita nggak bisa mengampuni itu seperti kita minum racun tapi berharap orang lain yang mati. Dalam ya saudara ya, mengampuni itu adalah keputusan. Selain ingat Yesus di kayu salib tadi saudara, saya juga ingat ajaran Tuhan Yesus. Pada waktu murid-muridnya minta, ngajarin dong kita berdoa. Salah satunya adalah apa saudara? Ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan the Lord's Prayer, doa Bapa kami ini kan kita doa juga, mestinya doa tiap hari ya. Karena kan ada, berikanlah kami makanan pada hari ini. Today, this day, our daily bread. Ya, makanan kami setiap hari. Jadi ini it's gotta be your daily thing. Ini menjadi sesuatu yang setiap malam saya kalau berdoa Tuhan. Atau pagi gitu saya evaluasi, kemarin ini yang bagus, ini yang kurang bagus, Tuhan ampuni saya. Lalu saya juga bilang nih, ampuni orang-orang yang bersalah terhadap saya. Waktu itu bisa ampuni yang mepet saya gitu. Ampuni saya juga yang sumbunya pendek. Kenapa? Itu it helps you to clear your body system. Supaya jangan nyimpen racun di dalam kehidupanmu. Kadang-kadang Tuhan Yesus bahkan mengatakan di Matius 5 itu, suruh love your enemy. Serem banget saudara. It's hard. Matius 5, 44, 45, kasihlah musuhmu. Suruh berdoa bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini yang ngomong buat saya loh, Tuhan Yesus. Lagi baca Injil kita sama-sama ya. It's right. It's what Jesus said. Karena dengan demikian, ini perhatiin ya. Dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Ingat ya tadi, kalau yang peacemaker, pembawa damai, karena mereka akan disebut apa? Anak-anak Allah, anak-anak Bapa.
Nyambung ya, waktu Yesus ngomong ini ada benang merahnya. Karena Tuhan aja begitu baik, dia terbitin matahari loh buat yang baik atau yang gak baik. Yang udah terima dia sebagai Tuhan Juru Selamat, yang belum kenal dia terbitin matahari, dia kasih hujan. Pagi hari ini saya berdoa ya, untuk setiap dari kita boleh memiliki that spirit. Shalom itu saudara, a peacemaker. Shalom di dalam hati saudara. Shalom saat ini ketika saudara perlu minta maaf atau memberikan maaf kepada orang yang bersalah kepada saudara. Because forgiveness is a gift that you give to yourself. Saya mau tutup dengan satu kisah. Di Alkitab ada orang yang namanya Ayub. Waduh, kehidupannya awal-awalnya mantep, enak. Tiba-tiba berat, masalah. Berat banget. Hartanya habis. Keluarganya habis. Dirinya sakit berat. Mungkin yang minggu lalu ya. Pengarang It Is Well With My Soul. Kadang-kadang hampir kayak gitu. Sahabat-sahabatnya, waduh, nggak pakai need lagi gitu, yang nggak necessary ngomongin, nggak encourage dan sebagainya. Tapi di Ayub 42 ada sesuatu yang luar biasa. Ayub 42 ayat 10 ya, waktu Elifas Bildad Sofar itu datang, mana Tuhan bilang, lo sih datengin Ayub supaya Ayub doain kamu, dan Ayub mendoakan mereka. He released the blessing. Pray for your enemy. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat segala kepunyaannya dahulu. Beri tepuk tangan untuk kemuliaan Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Saya mau kita nyanyikan lagu yang tadi. You declaring Jesus in your family. Jesus in your office, in the street. But it gotta be overflow, itu harus mengalir dari shalom heart. Hati yang penuh damai sejahtera. You cannot give what you do not have. Itu sebabnya kita perlu baca firman tiap hari, doa. Perlu sahabat-sahabat yang menguatkan kita. Dan pagi hari ini izinkan juga Roh Kudus mengingatkan, kalau ada yang belum benar hubungan kita, you release forgiveness. Kalau perlu minta maaf, saudara minta maaf. Amen. Let's sing this song. Let's sing this song. We declaring Jesus. Hallelujah. Your name is power. Benar Tuhan. Your name is healing. Your name is life. Break every stronghold. Shout through the shadows. Burn like a fire. Your name, Jesus. Your name is power. Your name is healing. Let the healing
Pagi hari ini, yuk kita buka hati kita. Kalau Roh Kudus mengatakan sesuatu, ingatkan sesuatu. Ada hal-hal yang harus kita perbaiki, mungkin dengan perkataan kita, mungkin dengan amarah kita. Come before Him, datang, Dia bisa merubah. Dia bisa merubah. Kalau ada di tengah kita mungkin yang mengalami disakiti, dikhianati, ditipu, release the forgiveness, lepaskan pengampunan. Apapun itu, kalau ini menjadi doamu, saya mau taruh tangan kiri di dada kita seperti ini. Lalu Anda buka tangan kanan Anda seperti ini. So when we sing this song, waktu kita nyanyi tadi, izinkan kesembuhan itu terjadi. Izinkan pengampunan itu mengalir. Izinkan kehidupan pemulihan itu terjadi. Izinkan Roh Kudus merubah kehidupan saudara. Sehingga orang bisa melihat benar ini. Ini anak-anak Bapa. Tegar dia. Kemana-mana ada terang dan garam menjadi berkat. Amen. Amen. Let's sing this song. Let's sing. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Mari katakan setiap dosa, kelemahan, Break every stronghold. kemarahan, perkataan-perkataan yang kasar. Come on, Holy Spirit, Holy Spirit. Your name is power. Mari Roh Kudus Your jamah, name is healing. kesembuhan mengalir, pengampunan Your mengalir. name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Your name is power. Your name is healing. Your name is love. Break every stronghold. Shine through the shadows. Burn like a fire. Pak Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini. Baik kami yang ada di Balai Sarbini maupun kami yang menyaksikan secara online. Tuhan, kami mau datang kepadamu dengan hati yang terbuka. Kami tahu dari dalam hati kami akan muncul kehidupan, all issues of life. Sebabnya kami mau melihat, menjaga hati kami. Dan Engkau melihat hati Tuhan pagi hari ini. Engkau yang tahu setiap kelemahan, Engkau yang tahu setiap kekurangan kami. Engkau yang tahu hal-hal di mana kami harus bertumbuh. Ketika kami berkata kami mau menjadi seperti-Mu Tuhan. Untuk selalu mengingat akan salib, karya-Mu di atas kayu salib. Kami bersyukur untuk pengampunan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Kami juga mau mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Tuhan, ajar kami Tuhan ketika kami masih panas hati kami. Kami masih mau marah dan mau membalas. Izinkan Roh Kudus mengingatkan kami. Izinkan firman-Mu Tuhan memimpin dan menuntun kami. Bahkan kami bisa mendoakan mereka. Dan kami tahu Tuhan, Engkau yang akan memulihkan keadaan kami. Engkau yang akan memulihkan apa yang mungkin telah direbut, telah dicuri, telah hilang. Dan pagi hari ini aku berdoa setiap firman yang ditaburkan, dia tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi akan mengerjakan setiap apa yang diperintahkan kepadanya. Tuhan, kami mau melihat buah Tuhan dalam kehidupan yang at peace ini Tuhan. Kehidupan kami menjadi peacemaker dimanapun kami berada. Pembawa damai. Pembawa damai, pembawa damai. Di kantor kami, di keluarga kami, dalam pelayanan, dalam hubungan dengan sahabat-sahabat kami, dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Berbahagialah kami yang membawa damai.
Karena kami akan disebut anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Dan saat ini angkat kedua tanganmu jemaat yang dikasih Tuhan. Bila Engkau baik-baik mendengar setiap firman yang disampaikan kepadamu, maka Tuhan akan memberkati engkau. Tuhan memberkati engkau pada waktu masuk, Tuhan memberkati engkau pada waktu keluar. Tuhan akan membuat bahkan musuhmu yang berperang melawan kau terpukul kalah olehmu. Bersatu jalan mereka menyerang, tapi bertujuh jalan mereka akan tercerai-berai. Tuhan memberkati keluargamu, sehingga keluargamu dipenuhi dengan iman, pengharapan, kasih, dan kekudusan. Tuhan memberkati studimu, Tuhan memberkati pekerjaanmu, sehingga kau akan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan biarlah kuasa Roh Kudus menyertai engkau, damai sejahtera yang melimpah, sehingga kau bisa menjadi at peace dan menjadi peacemaker, pembawa damai dimanapun kau berada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap kita yang percaya boleh katakan amin, amin, amin. God bless you. Silakan melanjutkan dengan iCare, baik yang ada di Balai Sarbini maupun Anda yang ada online. Dimanapun Anda berada, berfellowship, bersekutu, ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa Anda diskusikan. So God bless you all. Happy Sunday, happy Sunday. Thank you, team.